Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next slide. Saya Efrans Firdaus sebagai moderator kami akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah Bahasa Indonesia disusun oleh kelompok 2 yang beranggotakan 1. Aziz Khan, 2. Dwi Bintang Permana, 3. Efrans Firdaus, 4. Muhammad Abdul Aziz tentang analisis pembangkit listrik tenaga surya sebagai energi terbarukan untuk menghadapi krisis listrik di daerah terpencil. Diajukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Pak Hendra Setiawan, SS MPD. Untuk slide berikutnya akan diserahkan kepada Kang Dwi Bintang Permana. Kepada Kang Dwi Bintang Permana, dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Efrans. Untuk latar belakang analisis ini, yaitu energi listrik merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting. Nah, dari dulu itu sampai sekarang tentunya energi listrik akan berkurang. Untuk itu banyak inovasi yang menjadi opsi kedua ketika terjadinya krisis energi listrik. Nah, contohnya yaitu seperti pada gambar tersebut, yaitu solar cell yang memanfaatkan energi panas matahari menjadi energi listrik. Nah, tentunya pembangkit listrik ini juga dapat bisa menjadi lebih hemat energi dan hemat biaya juga. Selanjutnya, Kang. Nah, apa sih itu PLTS? PLTS merupakan singkatan dari pembangkit listrik tenaga surya. Adalah suatu sistem yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan energi surya atau panas dari matahari yang diserap oleh panel surya melalui proses fotovoltaik. Lanjut, Kang. Nah, tujuan analisis ini yaitu teknologi pemanfaatan energi panas matahari menjadi energi listrik layak untuk diaplikasikan agar dapat mengatasi permasalahan ini. Nah, tujuannya itu apa sih? Yaitu untuk menerapkan teknologi pembangkit listrik tenaga surya dan merawatnya dalam mengatasi krisis energi di lingkungan masyarakat. Cara pemasangan, perawatan, dan perbaikan pembangkit dilakukan dengan mengajarkan kepada masyarakat agar bertanggung jawab untuk mengoperasionalkannya. Nah, selanjutnya akan diserahkan kepada Kang Abdul Aziz. Kang Aziz. Mohon maaf, Kang Aziz kan. Terima kasih untuk Kang Dwi Bintang Permana. Solar cell merupakan suatu komponen yang dapat digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip yang disebut efek fotovoltaik. Maaf, Kang Aziz kan suaranya kecil. Mohon. Oh iya. Ya, pengertian solar cell. Solar cell adalah suatu komponen yang dapat digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip yang disebut efek fotovoltaik. Efek fotovoltaik itu sendiri merupakan suatu fenomena di mana muncul tegangan listrik karena adanya suatu hubungan atau kontak dari dua elektroda, di mana keduanya dihubungkan dengan sistem padatan atau cairan saat mendapatkan energi cahaya. Fungsi solar cell sendiri itu bisa diterapkan pada 4 komponen, yaitu yang pertama pembangkit energi listrik. Panel surya sudah memiliki fungsi dasar sebagai pembangkit listrik yang bisa mengubah energi surya menjadi energi listrik. Adapun caranya dapat dilakukan dengan 2 tipe, yaitu secara langsung menggunakan sel fotovoltaik dan secara tidak langsung dengan pemusatan energi surya. Fotovoltaik sendiri bisa mengubah secara langsung energi cahaya menjadi listrik dengan menggunakan efek fotoelektrik. Yang kedua,
yaitu pompa air. Panel surya berfungsi sebagai pembangkit listrik, melainkan dapat diaplikasikan untuk menghidupkan siklus sirkulasi air. Cara ini biasanya digunakan oleh daerah yang masih pedalaman atau yang sulit dijangkau oleh listrik dari PLN, sehingga hemat ketersediaan bahan bakar. Yang ketiga yaitu sistem ventilasi. Kita dapat memanfaatkan alat pembangkit listrik ini untuk kipas-kipas ventilasi yang ada di rumah. Tentu ada banyak ventilasi yang ada digunakan di rumah, seperti exhaust, fan, kamar mandi, atau dapur, kipas lantai, atau kipas langit yang beroperasi hampir setiap hari. Dengan penggunaan energi surya, Anda dapat mencari harga panel surya 500 watt yang terjangkau demi mengurangi tagihan listrik yang setiap tahunnya bertambah mahal. Yang keempat yaitu pada lampu penerangan jalan umum. Jika Anda memperhatikan lampu penerangan jalan umum, beberapa daerah telah menggunakan panel surya sebagai sumber listriknya. Beberapa dapat Anda temukan PJU yang ada di jalan tol dan utama, jalan perumahan, halte bis, SPBU, dan banyak lagi. PJU ini sangat cocok untuk daerah yang belum terjangkau listrik PLN atau daerah yang terpencil, sehingga penduduk akan merasa aman ketika pulang tengah malam dan mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi di jalan-jalan. Ya, cara penggunaan solar cell sendiri itu dengan cara menyerap cahaya matahari dan menampung energi yang dihasilkan ke dalam sebuah baterai. Dengan demikian, sistem bisa berjalan meskipun di sore hari, malam hari, ataupun ketika kondisi hujan. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh saudara Kang Muhammad Abdul Aziz. Baik, terima kasih Kang Aziz Khan. Lanjut sekarang ke manfaat penggunaan solar cell. Ada beberapa manfaat solar cell. Yang pertama adalah biaya operasionalnya semakin murah. Sekarang tidak perlu membayar uang bulanan untuk membayar listrik, hanya perlu untuk beli solar cell-nya saja bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, cadangan sumber energi konvensional semakin langka. Ya, kita tahu sekarang cadangan sumber energi sulit didapatkan. Untuk itu, solar cell memfasilitasi itu. Yang ketiga, berpotensi diterapkan di negara-negara tropis seperti Indonesia. Sekarang di Indonesia mempunyai iklim tropis yang mempunyai panas dan hujan yang cukup stabil. Yang keempat ada tak kenal pemadaman listrik. Ketika ada pemadaman listrik, solar cell mempunyai cadangan sumber energi. Solar cell menggunakannya ketika yang lain padam, solar cell akan nyala. Yang kelima ada ramah lingkungan dan bebas polusi. Ya, tentunya tidak ada polusi di dalam solar cell. Yang keenam bersifat renewable. Selanjutnya renewable. Selanjutnya ada cara merawat solar cell. Berikut cara merawat solar cell. Yang pertama adalah metode pengarahan. Metode pengarahan dilakukan dengan maksud untuk memberikan pengetahuan serta tata cara perawatan PLTS. Nah, untuk metode ini kita melakukan metode pembelajaran, bisa pembelajaran atau bisa penyuluhan ke masyarakat agar masyarakat tahu cara merawat PLTS itu bagaimana. Yang kedua ada perbaikan, pengembangan PLTS tergolong praktis dan mudah dilaksanakan. Namun masyarakat pengguna tidak banyak yang tahu
perbaikan atau pemasangan yang dimaksudkan untuk memperbaiki semua komponen yang tidak berfungsi hingga siap untuk digunakan. Selanjutnya. Nah, sekarang ada pengaplikasian solar cell. Yang pertama ada di pembangkit listrik. Dan pembangkit listrik konvensional sumber energi non terbarukan digunakan untuk merebus air dan bentuk aliran sehingga turbin bisa berputar dan air bisa menghasilkan listrik. Yang kedua ada rumah pengguna energi matahari meningkat. Di rumah juga peralatan rumah tangga juga harus mempunyai energi listrik ya. Rumah dapat dengan mudah menggunakan listrik yang dihasilkan melalui tenaga surya. Yang ketiga ada sistem ventilasi. Banyak tempat energi matahari digunakan untuk tujuan ventilasi. Ini membantu dalam menjalankan fan mandi, kipas lantai, dan kipas langit di gedung-gedung. Nah, yang keempat, yang terakhir ada pompa por. Pompa por sendiri yaitu tenaga surya tidak hanya membantu dalam meningkatkan sistem ventilasi, solar cell juga bisa membantu dalam pompa power gitu ya. Itu juga dapat dihubungkan pompa listrik dengan unit catu daya surya, tetapi Anda harus menjalankan pada arus DC juga sehingga air beredar di seluruh rumah Anda. Bisa digunakan untuk aliran air di rumah kita. Untuk itu mungkin sekian, selanjutnya saya berikan ke Kang Frans Firdaus. Terima kasih. Terima kasih kepada Kang Muhammad Abdul Aziz dan semuanya yang telah memaparkan materinya. Oke. Di slide ini adalah pengertian rasio elektrifikasi. Rasio elektrifikasi merupakan suatu pembanding jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan, baik itu dari listrik perusahaan listrik negara (PLN) maupun listrik non-PLN. Dengan jumlah rumah tangga. Pada tahun 2020, rasio elektrifikasi pedesaan mencapai 99,2%, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan data pada gambar tersebut, yang bisa dilihat ya, dari 2014 sebesar 84,35%. Di tahun 2015 cukup signifikan ya, sekitar naik 4%. Kemudian di tahun 2016 naik sekitar 3%. Berlanjut 2017 naik sekitar 4%. Nah, di tahun 2018 naik sekitar 3%. Nah, dimulai dari tahun 2019 hingga 2020, kenaikannya hanya sedikit. Oke, next slide. Pembangkit tenaga listrik tenaga surya (PLTS) sebagai sumber alternatif untuk menghadapi krisis listrik karena Indonesia merupakan negara beriklim tropis dengan tingkat radiasi sinar suryanya relatif tinggi dan melihat dari potensi energi surya mencapai 4,8 kilowatt meter persegi per hari. Nah, itu adalah kesimpulan dari presentasi kami. Oke, next slide. Nah, baik, tiba saatnya kepada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab sesuai dengan prosedur yaitu setiap responden harus menonton video dari kelompok kami, kemudian pada saat pembelajaran atau saat mata kuliah berlangsung bisa mengajukan sesi tanya jawab. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.